Ibu semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya lewat online production di tempat ini. Tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini semua siap memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri sama-sama sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Hey! Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama lambaikan tangan semua, katakan haleluya, haleluya. Bolehkah tepuk tangan di atas kepala sama-sama sembah Tuhan. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Semua serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti semuanya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Semua tetap bertepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah instrumen bersama-sama singer. Bapak Ibu Saudara katakan oh 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 everybody shout, go! More, more! Singing! Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sorak-sorak buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami. Kami bawa sebagai persembahan kepada Engkau. Thank you Lord Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung.
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Katakan sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu
Saat ini kita mau berdoa bersama, kita mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, di mana masih mengalami krisis yang luar biasa, bahkan resesi yang luar biasa. Maka saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk kita benar-benar berseru, bergandengan tangan sesama keluarga kita untuk kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang hari ini, kami bisa beribadah kembali bersama lewat keluarga kami bersyukur. Kami masih bisa menikmati ibadah yang luar biasa lewat YouTube ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terus memberkati setiap kami, sekalipun kami beribadah lewat online Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana lagi mengalami krisis yang luar biasa, lagi mengalami resesi Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan turun atas bangsa kami, melawat bangsa kami, bahkan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik presiden, wakil presiden, bahkan menteri, bahkan setiap pemerintahan yang dari pusat, bahkan sampai di daerah, bahkan di desa Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus berikan hikmat buat mereka, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang terbaik, setiap kebijakan-kebijakan yang ada, yang bisa membantu masyarakat untuk tetap bertahan di dalam krisis seperti ini Tuhan. Kau tolong Tuhan pemimpin kami, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta juga terus berdoa, kuasa-Mu turun bagi tim medis yang ada. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa melayani masyarakat ketika terjadi pasien yang sakit Tuhan karena dampak COVID-19 ini. Kami minta juga di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan, dokter, tim medis, perawat, semuanya kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, tutup bungkus mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun sakitmu, itu mungkin karena dampak dari COVID-19. Kami minta juga di dalam nama Yesus, kami minta kesembuhan Tuhan oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Ataupun ada sakit yang lain kami tidak tahu. Tapi hanya Tuhan sumber kekuatan, sumber kesembuhan akan menjamah, menolong setiap jemaat Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami dampak dari krisis ini Tuhan, resesi ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka bahkan usahanya mulai menurun Tuhan, bisnis mereka mulai turun. Kami minta di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan terjadi atas mereka. Berikan kreativitas, berikan hal-hal yang baru sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang lain Tuhan. Sumber-sumber berkat yang lain. Kami minta di dalam nama Yesus biar pertolongan Tuhan terus menyertai mereka, businesswoman, bahkan semua profesional muda. Kami minta di dalam nama Yesus Kau tolong mereka Tuhan sehingga mereka bisa tetap survive di masa-masa krisis seperti ini. Kami juga minta di dalam nama Yesus buat jemaat Tuhan, berikan tetap terus antusias, roh yang terus menyala-nyala untuk mereka tetap bergantung penuh di hadapan Tuhan. Jauhkan diri setiap pikiran-pikiran buruk, bahkan pikiran negatif yang membuat mereka bisa down Tuhan, mereka bisa menyerah. Kami minta di dalam nama Yesus Roh Kudus akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang kuat, akan menjadi jemaat yang terus diberkati Tuhan sekalipun krisis melanda mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di doa syukur kami yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gilgal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini marilah kita mau belajar firman Tuhan bersama. Namun sebelum itu kita akan meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini menjangkau setiap para jemaat GB Gilgal yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biar kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan kami percaya Tuhan biar firman yang dibagikan hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi mereka semua dalam menjalani kehidupan iman bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu,
kita sama-sama yakin dan percaya bahwa sekalipun lewat ibadah online, kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan, bukan? Dan pada saat ini saya akan membagikan sesuatu firman Tuhan, dan biar firman ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak terasa sudah 6 bulan kita semua, masyarakat Indonesia khususnya, dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa bukan cuma kita tapi seluruh dunia merasakan efek atau akibat dari pandemik ini. Ada banyak kesulitan yang terjadi, ada efek-efek ekonomi yang terjadi, ada banyak kesulitan, PHK di mana-mana, dan semua masyarakat khususnya di Manado juga itu banyak merasakan efek dari pandemik ini. Sehingga semua orang merasakan kesulitan yang sama akibat hal ini. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa hal tersebut sudah diramalkan oleh Alkitab, sudah dinubuatkan dari jauh-jauh hari bahwa akhir-akhir zaman nanti ada banyak sekali kesulitan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Mungkin ini hanya salah satu dari kesulitan tersebut. Namun sebelum ini pun terjadi, kita banyak sekali mengalami pergumulan, banyak sekali mengalami kesengsaraan, banyak sekali mengalami penderitaan dan kesulitan, bukan? Dan ada banyak orang Kristen yang sering mengalami degradasi imannya hanya karena mengalami kesulitan-kesulitan yang menurut mereka tidak mampu memikulnya. Dan tahukah Bapak Ibu, hal ini juga saya alami di mana dalam perjalanan kehidupan saya banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang kadang membuat saya ragu dengan Tuhan, ragu dengan iman saya, dan ada di satu titik saya berpikir dan saya mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Karena dalam perjalanan iman saya menyadari bahwa saya sering sekali merasakan bahwa kok iman saya sering up and down di dalam Tuhan. Kok iman saya kelihatannya kok lemah ketika mengalami sebuah kesulitan. Dan saya mencari formula yang tepat untuk bagaimana saya bisa tetap strong di dalam Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan sebuah kata yang saat ini menjadi tema khotbah saya di hari ini, yaitu iman yang tahan uji atau persistence faith. Kata persistence itu dalam bahasa Indonesia disebut persistensi. Artinya adalah kemampuan untuk gigih dalam melakukan sesuatu atau daya tahan yang kuat dalam keadaan atau situasi yang sulit. Dengan kata lain, persistence itu artinya tahan uji. Nah, dalam Alkitab kita banyak menemukan kata tahan uji. Dan ini yang menjadi dasar kekuatan bagi saya, oh iya ya, ternyata sebuah iman yang kuat di dalam Tuhan adalah iman yang tahan uji atau persistent faith. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan tadi jelas sekali tergambar bahwa Paulus mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang bermegah karena menerima kasih karunia, karena menerima keselamatan, karena menerima pengharapan dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan dia. Namun bukan hanya itu, tapi orang Kristen juga harusnya bermegah atas setiap kesengsaraan. Karena dari kesengsaraan itu timbullah iman yang tahan uji atau yang saya sebut tadi persistent faith. Dalam saya menjalani dalam menjalani kehidupan, saya menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang saya alami itu terkadang sering membuat saya merasa bahwa saya lemah iman, Bapak Ibu.
Padahal sebenarnya kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk membuat atau menguji seberapa kuatkah iman kita di dalam Tuhan. Suatu kali saya dalam sebuah perjalanan dinas menuju ke kota Mobagu bersama staf saya. Dalam perjalanan itu kita melewati sebuah jalan trek yang panjang dan sangat bagus sekali Bapak Ibu, karena di jalan itu tidak ada belokan sama sekali, jalannya bagus, aspalnya bagus, tidak ada lubang-lubang dan sebagainya, tidak ada jurang, bahkan di kanan kiri ada pemandangan yang begitu indah. Waktu itu saya bertanya, ini jalan apa kok bisa sebagus ini? Karena mungkin Bapak Ibu tahu bahwa di dalam perjalanan kalau dari Manado menuju ke Minahasa Selatan itu kan harus lewat jalan yang agak berliku-liku ya, yang kadang bisa bikin mabuk atau bahkan mual. Namun jalan itu sangat berbeda karena itu benar-benar jalan yang lurus dan bagus banget. Dan staf saya bilang bahwa itu jalan di namanya Desa Popontolan. Ini jalan memang trek panjang Bu, jadi jalan ini memang bagus banget gitu karena tidak ada belokan dan sebagainya. Namun ironisnya adalah orang di jalan ini banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Lah kan saya bingung, saya bertanya kok bisa jalan selurus ini malah tempat yang sering terjadi kecelakaan. Jawabannya simple, ya pantas Bu, ya karena semua pengemudi yang lewat di jalan ini itu semuanya menganggap remeh. Karena apa? Karena lintasannya lurus. Nah waktu itu ketika saya mendengar itu ada sebuah rema yang muncul di diri saya waktu itu. Seperti Tuhan bilang ya begitulah manusia gitu. Kesulitan-kesulitan yang kita alami itu ibarat lekukan-lekukan jalan, ibarat jalan yang penuh jurang-jurangnya. Yang kalau tidak ada itu, kita tidak akan berjaga-jaga, kita tidak akan dalam keadaan waspada. Yang ada kita akan menganggap remeh sehingga mungkin kita ngantuk, mungkin kita merasa oh ini aman-aman saja dan tidak terasa akhirnya kita kehilangan kendali. Dan terjadilah tabrakan atau terjadilah tabrakan-tabrakan dosa yang mengakibatkan maut. Dari situ saya menyadari bahwa Tuhan tuh begitu baik, Dia tidak hanya memberikan kita kemenangan, janji, pengharapan dan keselamatan, namun Dia juga mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang punya daya tahan iman yang kuat di dalam Tuhan. Dalam terjemahan NIV, persistence atau tahan uji itu diterjemahkan dengan kata karakter. Jadi Bapak Ibu, tahan uji itu adalah salah satu karakter ilahi yang Tuhan inginkan kita punyai sebagai orang Kristen. Dan di sini saya mendapati bahwa inilah cara kita bagaimana untuk kita bisa tetap strong di dalam Tuhan. Kita tidak hanya bisa menjadi orang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen yang konsisten dan persisten itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Konsisten itu artinya tetap, tidak berubah. Nah sedangkan persistence itu adalah gigih, tahan uji dalam mengalami kesulitan. Jadi kita bukan hanya membutuhkan iman yang konsisten, tapi juga kita membutuhkan iman yang persisten di dalam Tuhan. Waktu saya menemukan kata ini dan ayat yang tadi di Roma tadi, saya menemukan akhirnya dua cara bagaimana saya bisa terus persisten di dalam Tuhan. Dan saat ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi hal yang menguatkan Bapak Ibu juga dalam bagaimana membentuk iman kita untuk terus tahan uji di dalam Tuhan. Yang pertama adalah bermegah. Di Roma tadi dikatakan Paulus mengatakan bahwa hendaknya kita bukan hanya bermegah terhadap kasih karunia, tapi kita juga harus bermegah terhadap setiap kesengsaraan yang ada. Saya mencari tahu apa arti dari kata bermegah ini. Dan terdapat di Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana
bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bermegah itu artinya kita bermegah bukan karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, tapi kita bermegah bahwa kita punya Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Kenapa orang tidak bisa persistence dalam Tuhan? Kenapa dia tidak tahan uji di dalam Tuhan? Karena mungkin ada satu hal yang selama ini dia salah fokus. Yaitu adalah dia lebih fokus pada kelebihan dia, apa yang dia punya. Ketika terjadi masalah, yang duluan dia lakukan adalah mencari jalan keluar, mengandalkan kekuatan dia sendiri. Bukan mencari Tuhan. Itulah masalahnya. Sehingga ketika dia menggunakan kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, yang dia temui hanyalah sebuah kegagalan dan keputusasaan. Ketika kita bermegah, artinya kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Kita kosong, benar-benar apapun. Sekarang ini coba Bapak Ibu perhatikan, sebanyak apapun uang yang kita punya, tidak bisa menyelamatkan kita jika misalnya kita terjangkit banyak penyakit. Tidak bisa membeli nyawa kita, tidak bisa membeli nafas kita, bukan? Tapi hanya kuasa Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bermegah itu berarti mengandalkan Tuhan, meletakkan Tuhan di atas segala sesuatu. Kita hanya bisa bermegah karena ada Tuhan di dalam diri kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa kita hanya bisa bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengandalkan Tuhan, bisa meletakkan Tuhan sebagai pusat satu-satunya kehidupan kita kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Poinnya di situ Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah cukup mengenal Tuhan karena saya sudah lama menjadi orang Kristen, saya bahkan pelayanan. Tapi itu bukanlah jaminan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Markus 4, dengan perikop angin ribut diredakan, itu Bapak Ibu bisa baca saja. Saya hanya menceritakan highlightnya saja Bapak Ibu. Di situ diceritakan bahwa pada satu saat Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan setelah melakukan mujizat-mujizat, beberapa mujizat di sebuah kota, mereka bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu. Mungkin ini cerita yang sudah sering Bapak Ibu dengar. Dan tiba-tiba dalam sebuah perjalanan itu terjadilah angin badai yang kencang. Dan itu cukup membuat seluruh awak di perahu itu panik, ketakutan. Tapi Yesus sedang tertidur lelap. Dan sekonyong-konyong mereka semua panik dan ketakutan. Dan akhirnya mereka semua di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka saat itu. Mereka sudah pasrah bahwa mereka pasti mati. Namun mereka ingat ada Yesus. Dan mereka membangunkan, tapi dengan cara apa? Yesus, maukah kamu membiarkan kita binasa? Dan yang menariknya adalah di ayat ke-40, Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang paling terdekat dengan Tuhan, yang bahkan menyaksikan bagaimana Yesus melakukan setiap mujizat. Namun ketika dalam keadaan kesulitan, ketika dalam keadaan kesengsaraan dan bahkan hampir mati, mereka berpikir bahwa mereka akan hampir mati, sekonyong-konyong hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan mereka Bapak Ibu, karena mungkin kalau kita di posisi seperti itu, bisa saja kita melakukan hal yang sama seperti mereka. Makanya pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dibangun dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun, tapi itu harus terus dibangun. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa bermegah, mengagungkan seseorang yang kita tidak percaya. Apalagi mau menaruh dia sebagai satu-satunya pusat kehidupan kita, itu sangat tidak mungkin.
Jadi pertanyaan ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu renungkan di rumah. Tidak perlu dijawab, tapi direnungkan saja. Yang pertama begini, dalam keadaan yang sekarang ini, ibaratnya kita tuh semua sedang berada di dalam badai yang sama, cuman beda perahu doang Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kita punya nakoda yang sama? Pertanyaan yang pertama, apakah kita punya nakoda yang sama? Yaitu Yesus? Kalau iya, apakah kita masih sanggup percaya bahwa Yesus mampu memegang kendali atau dalam hidup kita? Atau alih-alih kita menyuruh Yesus untuk minggir sedikit dan kita ambil kendalinya? Yang ketiga, masihkah kita dapat terus percaya kepada Dia sekalipun mungkin badai persoalan kita itu belum selesai atau belum mereda? 3 pertanyaan ini bisa menjadi perenungan Bapak Ibu semuanya, karena pertanyaan ini juga menjadi perenungan saya pribadi. Pertama, apakah Yesus sebagai nakoda kita? Kedua, apakah kita membiarkan Dia terus mengambil alih? Atau malah kita yang sering ambil alih? Dan yang ketiga, apakah kita masih terus percaya sekalipun masalah kita belum selesai Bapak Ibu? Dari 3 pertanyaan tadi kita bisa mengukur sampai di mana iman kita bertahan di dalam Tuhan. Sampai di mana iman kita teruji di dalam Tuhan. Amin. Banyak orang yang tidak bisa persistence imannya, tidak bisa tahan uji. Hanya karena masalah di situ Bapak Ibu. Dia belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Makanya ketika ada masalah datang dia gampang goyang. Karena dia masih ragu dengan Tuhan yang dia sembah. Yang kedua, selain kita bermegah, percaya, yakin mengandalkan Tuhan adalah tekun melakukan firman Tuhan. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Ternyata hal yang tidak kalah penting dan mungkin paling penting juga selain percaya dan beriman adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang paling simple, yang sering dikasih tahu tapi paling sulit untuk dilakukan. Amin. Karena kenapa? Karena saya mengalaminya Bapak Ibu. Melakukan firman Tuhan tuh gak gampang. Melakukan satu aja secara konsisten itu sangat sulit. Namun dengan melakukan firman Tuhan dengan tekun, itulah yang membuat iman kita bisa persistence, iman kita bisa tahan uji. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, Bapak Ibu bisa baca, saya hanya akan membacakan highlight-nya saja. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa untuk saya menjadi seorang yang percaya, cukup percaya saja. Atau bahkan sering berdalih bahwa keinginan daging lebih kuat daripada keinginan roh. Kan Tuhan mengenal isi hati kita. Bapak Ibu, saya menyadari hal ini, bahwa ini adalah esensi. Ketika saya merasa bahwa iman saya tuh kenapa ya sering up and down. Ternyata kuncinya satu. Karena saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tekun itu artinya apa Bapak Ibu? Sungguh-sungguh, totalitas, memusatkan segenap pikiran dan tenaga. Itu artinya tekun. Sungguh-sungguh total. Mungkin kita melakukan kebenaran firman Tuhan tapi dipilah-pilah. Oh ini boleh, ini kayaknya ini ya bolehlah, gak usah dilakukan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Dan part yang paling sulit adalah memang melakukan apa yang kita pelajari. Tidak apa-apa kita mempelajari banyak sekali firman Tuhan itu baik untuk iman kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menggerakkan iman kita, yaitu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di Lukas 5 ayat 17 sampai 28 Bapak Ibu bisa baca, saya ceritakan. Cerita itu sangat menarik Bapak Ibu, di mana ada seorang yang lumpuh, yang dia butuh mujizat Tuhan, namun dia kesulitan karena dia lumpuh dan dia harus menemui Tuhan Yesus di tengah Tuhan Yesus sedang khotbah, sedang melakukan banyak mujizat. Dan akhirnya bersyukur dia punya 4 sekawan yang baik hatinya, yang mau berkorban bagi temannya, yang mau rela membuka atap dan menurunkan temannya di depan Tuhan itu sendiri. Bayangin Bapak Ibu, buka atap. Itu kegaduhan macam apa buka atap gitu. Tapi mereka dengan tekun melakukan dengan hal itu dengan dasar karena mereka ingin temannya itu mengalami kesembuhan. Dan yang menariknya Bapak Ibu bisa lihat di ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu telah diampuni. Jadi Bapak Ibu, iman itu ternyata bisa dilihat. Jadi kalau ada orang bilang bahwa iman itu kan dirasakan, Tuhan tahulah iman saya. Ternyata iman bisa dilihat Bapak Ibu. Dilihatnya dari mana? Dari perbuatan. Jadi kalau ada orang bilang dia beriman tapi perbuatannya tidak selaras dengan iman dia, mungkin perlu di cross check kembali apakah itu memang iman dia. Karena iman jelas di sini ditulis terlihat, Yesus melihat. Melihat dari mana? Dari ketekunan. Dari bagaimana cara mereka mencari mujizat itu dengan mencari Yesus. Ada banyak sekali orang Kristen di luar sana yang bahkan mengaku dirinya Kristen tapi menjadi batu sandungan bagi orang lain hanya karena kenapa? Hanya karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu ini hal yang sangat merema bagi saya di tahun ini. Saya banyak merenungkan, iya ya, guna apa saya tahu banyak firman tapi saya melakukannya itu sepotong-sepotong. Ketika kita tidak melakukannya sungguh-sungguh Bapak Ibu, ketika kita melakukannya dengan kompromi-kompromi kecil tanpa kita sadari loh ini Bapak Ibu. Itu membuat iman kita tuh tidak full. Kita akan gampang up and down. Up and down itu bukan masalah perasaan Bapak Ibu. Up and down itu sesuatu yang kita lakukan akhirnya itu ujungnya ke hal-hal yang kompromi. Karena kalau bicara perasaan di saat kita mengalami kesulitan pasti emosional kita berkecamuk. Raja Daud, Ayub, semua nabi-nabi itu merasakan bagaimana masa-masa galau mereka ketika mengalami kesulitan. Namun tidak berarti kegalauan mereka membuat iman mereka itu goyah. Tapi tambah kuat dan tambah teruji. Kenapa? Karena di tengah kesulitan mereka tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan selesaikan masalah mereka. Dan yang kedua, mereka tetap setia sama Tuhan. Tetap melakukan hal yang baik. Tidak kompromi dengan hal apapun. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya harus punya iman, kita tidak hanya harus bermegah dan percaya sama Tuhan, tapi kita yang paling penting harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena iman yang tahan uji itu adalah hasil dari pengenalan akan Tuhan dan ketekunan melakukan firman Tuhan dalam situasi yang sulit. Jadi rumusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi iman yang tahan uji adalah iman yang dasarnya itu karena kita mengenal Tuhan, disertai dengan ketekunan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Kalau dalam keadaan yang senang,
Ya mungkin sangat gampang bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan sulit, disitulah akan diuji. Apakah iman kita ini persistence atau enggak dalam Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iman yang tahan uji bukan hanya membentuk karakter kita. Tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa di Bible NIV disebutkan bahwa persisten itu adalah bagian dari karakter. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar orang Kristen yang biasa-biasa, tapi harus persisten, harus tahan uji. Namun Tuhan bilang bahwa ada hadiahnya bagi orang-orang yang tahan uji, yaitu apa? Mahkota yang diberikan pada saat kita ke Yerusalem yang baru. Bapak Ibu, kita di dunia ini hanya transit. Gak usah terlalu banyak macam lah kalau transit. Saya ngalamin Bapak Ibu. Maksudnya sekarang saya tahu bahwa, saya sadar bahwa iya ya, kita ini cuma transit. Ya bersyukur Tuhan ngasih tempat transit yang bagus gitu. Kita bisa nikmati banyak hal yang bikin kita happy di tempat transit. Tapi ingat Bapak Ibu, kita ini cuma transit. Tujuan kita adalah di atas. Tujuan kita adalah Yerusalem baru. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bawah. Karena di bawah ini tempat transit Bapak Ibu. Jadi sangat penting bagaimana kita bisa menjaga iman kita tetap tahan uji. Kenapa? Karena semakin hari keadaan ini semakin akan sulit Bapak Ibu. Sekarang ini aja kita udah gak bisa ke gereja. Kita udah gak bisa ketika saya pengen butuh disupport, gampang banget. Datang ibadah, datang komsel, dengar sharing teman-teman itu sekarang susah banget ketemu orang Bapak Ibu. Merasakan bahwa sekarang itu orang semakin merasa semakin sendiri. Semakin kayaknya saya sendiri gitu. Apa-apa via Zoom, apa-apa online, ya kan? Nah disinilah masa-masa dimana kita akan mengetahui apakah kita masih persisten gak dalam Tuhan. Sekalipun gak ada siapa-siapa. Sekalipun kita gak datang ibadah hari Minggu. Di sini saat ini pengujiannya Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Kita punya masalah yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa bilang bahwa gampang ngomongnya karena masalah Anda tidak seperti masalah saya. Iya benar Bapak Ibu. Masalah kita tuh beda-beda. Karena Tuhan sendiri tahu kemampuan setiap manusianya. Tapi kan firman Tuhan bilang bahwa semua kuk yang kupasang itu ringan. Tapi kita harus mikul kuk Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang itu ringan. Kenapa? Karena kalau kita dalam Tuhan, Tuhan sendiri akan membantu kita untuk memikul beban itu. Dan Dia gak akan pernah ngasih pencobaan melebihi kekuatan kita. Kuncinya hanya satu, yaitu kita percaya saja sama Tuhan dan tetap setia, tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan Tuhan. Dan saya harap firman di hari ini itu bisa menguatkan Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah apa yang dialami Bapak Ibu, ada sakit yang mungkin dialami, ada masalah ekonomi yang Bapak Ibu alami, ada masalah dalam keluarga, dalam hubungan, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa jika Bapak Ibu tetap persisten di dalam Tuhan, imannya tetap tahan uji di dalam Tuhan, percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun membantu Bapak Ibu, akan menolong, memberikan damai sejahtera dan kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Dan saya tergerak untuk mendoakan Bapak Ibu di saat ini. Biar firman ini tumbuh di dalam hati Bapak Ibu. Menjadi sebuah benih yang baru yang mungkin akan menguatkan Bapak Ibu dalam kondisi yang sulit saat ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami semua saat ini Tuhan masih tetap berada di dalam jalur yang benar, di dalam track yang benar di dalam Engkau. Kami tahu bahwa kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada Roh Kudus yang terus menginsafkan kami setiap hari. Dan pada saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap jemaat GB Gilgal yang menyaksikan ibadah online di saat ini. Biar Tuhan Engkau berikan mereka pengharapan di dalam hati mereka.
Engkau berikan mereka kekuatan di dalam hati mereka. Engkau berikan mereka semangat di dalam hati mereka. Dan yang paling penting Tuhan, Engkau berikan mereka roh yang mau mengenal Engkau. Mau mengenal firman-Mu dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan mereka Tuhan, hamba percaya ada Engkau yang selalu mendengarkan doa mereka. Ada Engkau yang selalu menjamah setiap hati mereka. Dan saya percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan setiap keadaan yang ada. Dan biar Tuhan lewat setiap kesulitan yang kami alami, kami terus memandang Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan saat ini bagi jemaat yang mungkin mengalami iman yang lagi goyah, iman yang lagi down di dalam Tuhan. Biar Tuhan Engkau bangkitkan semangat mereka, Engkau bangkitkan antusias mereka. Dan Engkau yakinkan bagi mereka Tuhan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka punya Tuhan yang akan selalu menemani menjadi sahabat mereka. Biar Tuhan ada perjumpaan pribadi di setiap jemaat-jemaat yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Dan biar mereka Tuhan bisa mendapat kekuatan baru. Mereka tidak lesu, namun mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Bagi teman-teman, rekan-rekan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar Tuhan ada kuasa-Mu yang menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami doakan hari ini, Tuhan menyertai segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo family, apa kabar semuanya? Wah, saya lihat antusiasnya yang begitu dahsyat. Dan tadi kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya semakin luar biasa setelah mendengar firman Tuhan dan terus akan dikuatkan. Saya terus mendorong Bapak Ibu semuanya, sekalipun kita sudah 6 bulan, kurang lebih ya, kita tetap tatap muka lewat online. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat untuk kita beribadah bersama. Dan saya mengundang terus Bapak Ibu semuanya untuk kita beribadah bersama di YouTube channel kita Gilgal Manado di setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri, terus didorong ya untuk bisa beribadah bersama di Gilgal Kids, supaya mereka dari sejak kecil sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi penting untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dari semenjak kecil. Makanya saya mendorong terus Bapak Ibu yang punya putra-putri, ayo diajak ibadah sama-sama di Gilgal Kids Manado setiap hari Minggu, ibadahnya jam 9 pagi. Nah, bagi muda-mudi, para pemuda, baik youth dan GNG, kita juga ada ibadah bersama lewat YouTube channel Gilgal Manado. Makanya saya mengajak terus semua teman-teman anak muda antusias. Mana semangatnya? Ya. Dan terus ya, ikut ibadahnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan kelas Grow 101, kita masih tetap buka lewat online, lewat Zoom. Dan ada pengajar-pengajar yang luar biasa yang siap mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara singkat. Nah, saya mengajak semuanya, para murid-murid tetap setia untuk mengikutinya kelas Grow 101 setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani di dalam doa, kita tim prayer, tim doa kita mengadakan pelayanan request prayer. Jadi Bapak Ibu yang mau didoakan bisa mengirimkan pokok-pokok doanya di tim kita, request prayer lewat nomor yang ada di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberkati saudara-saudara kita yang terdampak dari krisis pandemi 19 ini, COVID-19 ini, saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa sama-sama saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain untuk bisa sama-sama memberikan berkatnya melalui rekening yang ada, bisa ditransfer melalui rekening yang ada atau menghubungi nomor yang ada di layar. Dan bagi pasangan muda-mudi,
yang mau mengikuti kelas pranikah, yang ada pasangan dan mau menikah, saya ajarkan, saya anjurkan untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah ini karena penting supaya diajarkan dasar-dasar masuki keluarga yang mandiri di dalam Tuhan. Nah, penting untuk terus bisa mengenal pribadi Tuhan di dalam keluarga lewat kelas pranikah ini. Makanya saya terus mengajak teman-teman semua pasangan mudi untuk mendaftarkan diri di kelas pranikah dan kita akan adakan secara online, bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu tetap masih bisa memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun perpuluhan, dan bisa mentransfernya ke rekening yang ada di layar atau menghubungi nomor yang ada di layar. Karena penting untuk kita bisa tetap terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, apa yang menjadi hak kita, kita memberikan kepada Tuhan lewat persembahan. Dan saya ucapkan selamat datang bagi family, Bapak Ibu semua yang baru bergabung di dalam YouTube channel Gilgal Manado dan beribadah bersama. Saya ucapkan selamat datang. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dan saya mengajak juga bisa tergabung di dalam family cell kita. Tapi kita masih adakan secara online. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkannya lewat nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, dan God bless you. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah hari ini sudah selesai. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anak-anak muda diberkatilah studimu dan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.